banget nih guys ya, dari aplikasi pinjol tanpa BI Checking 2026 terbaru ini, gue berhasil mencairkan pinjaman tanpa ada biaya layanan sama sekali. Padahal aplikasi ini pinjol ilegal ataupun tidak terdaftar di OJK, tapi dia mempunyai bunga yang masuk akal dan tenornya bisa dibilang panjang hingga 91 hari. Buat kalian yang ingin mencairkan pinjaman seperti gue ini, kalian ikuti aja step by step dari gue ya. Jangan kalian cuma nonton ataupun nyari nama aplikasinya saja, tanpa menonton video gue sampai selesai, tidak mengikuti tips yang gue berikan. Di saat kalian mengajukan sendiri pinjamannya ditolak, ujung-ujungnya kalian menyalahkan channel ini. Nah, kuncinya kalian ikuti aja step by step yang gue berikan. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan dicairkan seperti ini. Ini adalah pinjol mudah cair 2026, pinjol tanpa BI Checking 2026, dan juga pinjol data busuk masih bisa cair. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasi pinjol tanpa BI Checking 2026 ya. Di tahun 2026 ini ada banyak sekali aplikasi pinjol ilegal, jadi langsung aja kita berantas satu persatu. Untuk tampilan awalnya ataupun tampilan utamanya kurang lebih seperti ini. Memberikan limit hingga 20 juta rupiah, bunga 0,04%, tenornya 360 hari. Ini mustahil ya, karena pinjol ilegal tidak mungkin mempunyai tenor yang lama banget. Mentok-mentok itu 14 hari aja, dan paling seringnya itu 7 hari. Nah, buat kalian yang ingin mengikuti step by step dari gua, langsung aja disiapin KTP dan juga handphonenya. Nah, untuk memastikan ini tanpa BI Checking atau tidak, kita langsung aja ambil pinjaman di sini ya. Di sini kita langsung diarahkan untuk mendaftar dengan nomor ponsel. Nah, nomor ponsel ini harus aktif minimal 6 bulan. Kalau bisa tuh di atas 6 bulan ya, agar pinjaman kalian di ACC. Dan juga nomor yang kalian cantumkan di sini untuk mendaftar itu harus aktif nomornya secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Oke teman-teman, di sini gua akan mendaftar dulu ya untuk akunnya. Nah, setelah itu di sini diarahkan untuk mengisi data diri kalian ya, yaitu yang pertama email, status pernikahan, level pendidikan, pekerjaan, nama perusahaan, telepon perusahaan, dan masih banyak lagi di sini. Ikuti aja step by step dari gua supaya pinjaman kalian di ACC. Nah, untuk email ini isi aja dengan email aktif ya. Kalau bisa nama emailnya ini sesuai dengan nama KTP yang ingin kalian gunain untuk verifikasi. Status pernikahan kalian cocokin aja dengan KTP kalian. Di sini gue belum nikah, lajang. Jumlah anak nihil. Level pendidikan kita pilih SMA. Dan untuk pekerjaan ini penting banget ya. Buat kalian yang ingin mengisi pekerjaan, kalian pilih aja di sini karyawan perusahaan. Setelah itu, masukin nama perusahaannya ini, kalian contoh dari Google. Cari CV ataupun PT yang masih aktif ataupun masih beroperasi ya. Nah, pemilihan CV ataupun PT-nya itu lokasinya harus terdekat dari lokasi kalian supaya pinjaman kalian di ACC. Dan untuk nomor telepon perusahaan di Google itu juga ada ya untuk nomor telepon perusahaannya. Jadi kalian bisa cantumkan juga di sini. Selanjutnya ada bagian pendapatan per bulan. Nah, ini kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian. Nggak perlu dibesar-besarin ya. Ikuti aja cara dari gua supaya pinjaman kalian di ACC. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk step yang pertama ini. Setelah itu kita akan memasuki di step yang kedua. Step yang kedua di sini bagian pengisian kontak darurat ya. Ada 1, 2, banyak amat nih kontak daruratnya, ada 4 ya. Dan buat kontak darurat ini nomornya harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Jadi tidak bisa asal-asalan ya. Ini penting banget soalnya. Jadi kalian harus isi dengan nomor aktif. Kalau kalian bingung, kalian isi aja dengan nomor admin slot ataupun nomor sedot WC. Tapi dengan syarat sebelum kalian cantumkan di sini untuk kontak daruratnya, kalian usahain untuk telepon dulu ataupun miss call ya. Nggak sampai diangkat nggak apa-apa. Yang penting ada histori panggilan di log panggilan handphone kalian yang ingin kalian gunain untuk melakukan pinjaman online dari aplikasi ini. Setelah kalian telepon beberapa detik, baru kalian cantumkan di sini. Agar aplikasi ini mendeteksi kalau kalian memang berhubungan ataupun punya hubungan dengan nomor kontak darurat yang kalian cantumkan di sini. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk keempat kontak daruratnya. Step yang ketiga di sini harus memfoto KTP bagian depan. Ini adalah syarat wajib untuk pinjaman online ya. Karena apapun aplikasi pinjaman online, pasti syaratnya adalah foto KTP. Jika ada aplikasi menawarkan pinjaman tanpa KTP, itu mustahil. Karena pastinya di awal itu menggunakan KTP ya. Oke, di sini gua akan memfoto KTP gua bagian depan terlebih dahulu. Oh ya, gue ingetin dulu buat kalian yang ingin memfoto KTP bagian depan, hasilnya harus benar-benar jelas ya. Tidak boleh blur sama sekali. Jika hasilnya masih kurang jelas, kalian ulangi aja sampai hasilnya benar-benar jelas. Nah, di sini kita memasuki di step yang terakhir ya, yaitu bagian pengisian rekening bank.
Rekening bank ini namanya tidak bisa diganti-ganti, jadi namanya sudah sesuai ataupun sudah otomatis dengan nama KTP yang kalian gunain untuk verifikasi di step sebelumnya tadi. Untuk nama bank ya, di sini kita lihat pilihannya ya. Ada banyak banget lah, lumayan lah ya. Nah, buat kalian ingin mencairkannya ke Dana karena tidak mempunyai akun rekening, kalian pilih aja di sini Bank Permata ya. Setelah itu kalian masukin kodenya yaitu 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Nanti kalau kalian masih bingung, kodenya ini gue taruh aja di deskripsi ya supaya kalian tidak bingung lagi. Jadi kalian tinggal copy paste aja. Gue ingetin sekali lagi, untuk kodenya adalah 8528. Setelah itu kalian lanjutin dengan nomor Dana kalian. Jadi di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk melihat tampilan yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini, gue mendapatkan limitnya Rp1.200.000. Untuk jangka waktu pinjamannya 91 hari. Nah, ini lumayan besar juga ya, padahal kredit skor gue jelek. Gue masuk dalam kategori call 5. Nah, buat kalian yang ingin mengecek kredit skor kalian, kalian download saja aplikasi di Play Store ya, ataupun di App Store handphone kalian. Cari aplikasi Score Life. Nah, itu kalian bisa mengecek kredit skor kalian di situ. Gue udah ngecek di situ dan keterangannya bahwa gue masuk dalam kategori call 5. Nah, untuk memastikan pinjaman ini akan cair atau enggak, kita langsung aja klik ajukan pinjaman di sini. Nah, oke teman-teman, di sini gue harus konfirmasi ulang untuk pinjaman. Kita lihat keterangannya di bawah. Jumlah pinjaman Rp1.200.000, jumlah yang diterima Rp1.200.000 juga. Jadi tidak ada biaya potongan ya. Dan jumlah yang harus gue bayar Rp1.243.000. Wah, ini murah banget sih ya untuk aplikasi pinjol ilegal. Tanggal pembayaran tanggal 7 bulan 4 2026. Nah, di sini kita langsung aja ajukan pinjaman. Kita centang dulu di sini, guys. Oke, kita klik berikutnya, konfirmasi. Nah, di sini disuruh verifikasi wajah terlebih dahulu. Mudah-mudahan sih pinjamannya akan cair. Kita langsung aja di sini ambil selfie ataupun verifikasi wajah. Oke, di sini pinjaman gue masih sedang ditinjau. Kalau emang pinjaman ini dicairkan, kalian bisa ikuti step by step dari gue dan download aplikasi yang satu ini ya. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan dicairkan juga. Kita tinggal nunggu beberapa menit aja. Mudah-mudahan sih pinjaman ini akan cair. Tapi nggak tahu juga karena ini udah jam 9 malam. Dan alhamdulillah di sini pinjaman gue sudah berhasil dicairkan senilai Rp1.200.000. Jumlah yang harus gue bayarkan kurang lebih bunganya senilai Rp43.000 saja. Padahal aplikasi yang satu ini tidak terdaftar di OJK, tapi mempunyai tenor yang lama 91 hari dan pencairan pinjaman kalian tidak ada potongan. Bunganya juga masih dibilang terhitung rendah lah ya. Dan untuk nominal yang diterima di rekening gua di sini senilai Rp1.200.000. Seperti yang dibilang tadi bahwa tidak ada biaya layanan sama sekali. Nah, untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Ayo Dana. Kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Google Play Store handphone kalian ataupun di Get Apps handphone kalian. Aplikasi ini baru rilis ya, sudah terunduh sebanyak 500 unduhan saja dan memiliki rating 3,2 dari 5 ulasan. Buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, mencari pinjol mudah cair di 2026 ataupun pinjol tanpa BI checking di 2026, kalian download saja aplikasi yang satu ini. Jika kalian sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah ya untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol mudah cair 2026 ataupun pinjol tanpa BI checking terbaru 2026. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.